Anda semua, ini Bitcoin yang sama. Tapi saat ini di Binance, bursa kripto terbesar di dunia, harganya sedang 45.000. Di bursa lokal, aset yang sama diperdagangkan seharga 560 juta rupiah, kurs Rp13.000 USD. Jika dikonversi, nilainya sekitar 43.000. Bukankah ini terasa aneh? Inilah yang disebut premium harga. Sederhananya, fenomena di mana aset yang sama diperdagangkan dengan harga lebih mahal di suatu negara tertentu. Ada investor yang mencoba mencari untung dari selisih harga ini. Hari ini, mari kita pelajari realita dan potensi keuntungan yang sebenarnya. Pada chart harian Binance yang sedang Anda lihat, hitungan premi sangat sederhana. Harga lokal, harga global 100. Mirip seperti menghitung selisih harga barang di minimarket dibandingkan dengan di supermarket. Contoh konkret, jika harga Bitcoin di Binance 45.000 dan di bursa lokal harganya setara 48.600 dengan kurs Rp13.000, maka harga lokal adalah 48.600. Premi 48.600, 45.000, 45.100 U8. Jika hasilnya negatif, itu berarti harga di bursa lokal justru lebih murah, yang kita sebut sebagai diskon atau negatif premi. Sebaliknya, jika harga lokal lebih mahal, premi bernilai positif, misalnya O10. Secara historis, rentang 5 hingga U5 adalah normal akibat perbedaan likuiditas dan kurs, namun di atas U20 adalah tanda pasar sedang terlalu panas, overheat. Coba cek langsung di chart Anda. Jika angka premi saat ini berada di antara 5 hingga U5, berarti pasar berada dalam kondisi yang seimbang. Penyebab pertama adalah perbedaan pasokan dan permintaan. Lihat chart bursa lokal, dana investor domestik terkonsentrasi di sana, sementara di Binance dana tersebar dari investor AS, Eropa, dan Jepang. Ibarat kafe populer di pusat kota, pasar lokal yang selalu penuh, sedangkan kedai kopi global, pasar dunia, lebih luas dan terbuka. Penyebab kedua adalah batasan regulasi. Sangat sulit bagi investor domestik untuk mengirim rupiah hasil penjualan aset ke luar negeri. Ibarat poin belanja yang hanya bisa dipakai di satu gerai, aset Anda terjebak di dalam ekosistem bursa lokal tersebut. Penyebab ketiga adalah sentimen media. Saat berita utama memuat, Bitcoin melonjak, banyak investor yang takut tertinggal, FOMO, dan buru-buru membeli. Permintaan inilah yang memicu kenaikan harga lebih lanjut di pasar lokal. Perpaduan ketiga faktor ini menyebabkan fenomena harga lokal yang lebih mahal terus berulang. Dalam catatan sejarah, pada beberapa periode puncak, premi ini bahkan pernah menembus angka U50. Namun, angka di atas U20 tidak selalu memicu penurunan tajam. Terkadang harga bertahan selama beberapa hari atau turun perlahan. Jadi, jangan hanya mengandalkan premi, pastikan Anda juga melihat indikator lain seperti support, resistance, dan volume perdagangan di chart. Teorinya indah. Beli di harga rendah di bursa lokal, jual di harga tinggi di Binance untung besar. Mirip seperti membeli barang murah di pasar grosir lalu menjualnya lebih mahal di pusat perbelanjaan. Namun di realita, tembok pertama adalah regulasi. Aset kripto dari bursa lokal tidak bisa begitu saja dikirim ke bursa luar negeri
karena adanya aturan ketat dari otoritas keuangan terkait transfer dana ke luar negeri. Tembok kedua adalah waktu. Jikapun bisa dikirim, Anda perlu mengajukan bukti, tujuan transfer, DLL, sesuai aturan kontrol modal, dan prosesnya bisa memakan waktu 3-5 hari. Saat itu, premi di pasar sudah hilang. Tembok ketiga adalah biaya transaksi. Contoh, beli saham di Bursa Efek Indonesia melalui sekuritas Anda, lalu jual kembali, di mana keuntungan bersih Anda seringkali habis termakan oleh biaya komisi broker, biaya transfer, dan pajak dividen yang tercatat otomatis di aplikasi investasi Anda. Kesimpulan, bagi investor lokal, arbitrase memiliki 3 hambatan utama: hukum, waktu, dan biaya. Gunakan premi ini hanya sebagai indikator suhu pasar saja. Di chart futures, perdagangan berjangka, Binance yang Anda lihat, posisi institusi global justru sebaliknya. Strategi mereka adalah, jika pasar lokal terlalu panas, kita jual di sini. Ibarat sopir bus yang mengosongkan bagasi saat penumpang wisata membludak. Strukturnya, menjual Bitcoin, short selling, yang dipinjam dari Binance, menunggu sampai investor lokal membeli di harga tinggi, saat selisih harga muncul posisi ditutup. Investor retail lokal cenderung hanya bereaksi terhadap berita, sementara institusi membaca sinyal melalui sistem. Lalu indikator penting berikutnya adalah biaya pendanaan atau funding rate. Sederhananya, di pasar berjangka, semakin banyak posisi beli atau long, mereka akan membayar bunga kepada pemegang posisi jual atau short, misalnya 0,02 setiap 8 jam. Biaya pendanaan yang tinggi adalah tanda bahwa pasar dipenuhi oleh investor posisi beli. Pola historis, secara statistik telah diamati bahwa koreksi cenderung terjadi dalam 1 hingga 3 hari sejak hari di mana biaya pendanaan tinggi di atas 0,02. Namun, ada juga contoh sebaliknya. Terkadang biaya pendanaan yang tinggi terus bertahan lalu tiba-tiba harga melonjak naik. Oleh karena itu, saat mengacu pada biaya pendanaan, pastikan Anda juga memadukannya dengan sinyal lain seperti garis resistance dan profil volume pada chart. Anda tidak boleh mengambil keputusan trading hanya berdasarkan biaya pendanaan saja. Sambil melihat chart harian Ethereum yang ada di layar Anda, interpretasikan kisaran premium tersebut. 5 hingga O5, ini adalah kisaran normal. Artinya hanya ada fluktuasi nilai tukar dan perbedaan likuiditas antar waktu. Ini adalah tanda bahwa pasar berada dalam kondisi seimbang. 5 hingga U20, sinyal optimisme di pasar domestik. Ini bagus untuk dilihat sebagai peluang, tetapi ini adalah zona di mana risiko koreksi mulai muncul. Periksa juga garis resistance pada chart. 20 hingga O50, ini adalah sinyal peringatan. Artinya investor domestik berbondong-bondong masuk ke bursa dan berada dalam kondisi jenuh beli atau overbought. Ibaratnya seperti terlalu banyak orang yang berdesakan masuk ke dalam satu kafe. Di atas O50, diklasifikasikan sebagai sinyal menjelang gelembung atau bubble. Secara historis pada Januari 2018 dan April 2021, ketika mencapai level ini, kejatuhan harga langsung menyusul. Namun, ada juga kasus di mana kondisi ini bertahan selama beberapa minggu atau turun secara perlahan, jadi jangan menilai hanya dari premium saja, Anda juga harus melihat volume perdagangan dan garis tren. Jika kita merangkumnya sambil melihat chart harian di bursa, premi adalah
termometer pasar lokal. Semakin tinggi berarti semakin panas, semakin rendah berarti semakin tenang. Gunakan ini untuk mendeteksi risiko koreksi terlebih dahulu. Tips praktis. Jika premi melewati U20, hindari berita dan hanya lihat sinyal chart seperti garis resistance dan volume perdagangan. Gunakan ini sebagai perisai mental untuk mencegah pembelian impulsif. Arbitrase tidak mungkin dilakukan oleh investor retail domestik karena adanya batasan regulasi. Oleh karena itu, gunakan premi hanya sebagai indikator pengamatan dan pembelajaran, dan jangan salah mengiranya sebagai alat untuk mencari uang. Pelajaran inti, alasan mengapa institusi asing dapat menghasilkan keuntungan menggunakan premi adalah karena faktor informasi, modal, dan akses regulasi. Kita belajar dari berita media, sementara mereka sudah mengambil tindakan. Terakhir, kursus ini bertujuan untuk edukasi semata. Segala untung dan rugi dalam trading sepenuhnya adalah tanggung jawab Anda sendiri, dan regulasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, jadi selalu periksa pengumuman resmi OJK. Terima kasih.